Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Radiomu Jogja, pendengar Radiomu Jogja, Kak Juma, Radiomu Jogja kali ini ditemani calon doktor, ya, namanya Bu Nina. Nah, Bu Nina Salamah, MSc Apoteker dari tim Halal Center UAD. Kita akan ngobrol santai karena ini acaranya podcast. Memang harus santai. Kalau serius namanya bukan podcast begitu ya. Dan kebetulan Bu Nina juga humoris. Pemirsa podcast, nanti kita akan ngobrol. Kak Juma akan tanya banyak tentang kosmetika halal. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bu Nina pada kesempatan kali ini bermanfaat, Amin. mencerahkan kepada pemirsa podcast, terutama ibu-ibu wanita yang suka maca, yang suka make up ya. Mudah-mudahan nanti tambah wawasan sehingga bisa lebih baik lah dalam rangka mem-make up dirinya atau orang lain di waktu yang akan datang. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilahkan Bu Nina untuk mengenalkan diri dulu. Siapa Bu Nina, dari mana, tujuannya apa. Monggo Bu Nina. Oke, matur nuwun sekali Kak Juma. Mohon diperkenalkan, saya kebetulan di sini ya dari tim Halal Center UAD. Saya adalah Nina Salamah. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan yang juga tergabung dalam tim Halal Center UAD. Jadi kalau di Halal Center itu kami banyak penelitian mengenai autentikasi halal gitu ya dari beberapa produk, baik itu obat, makanan maupun kosmetika seperti itu. Dan kebetulan saya diminta untuk menghadiri podcast di radiomu ini dalam rangka memberikan sedikit sharing gitu ya terkait kosmetika halal. Iya, berbagi gitu Bu Nina. Nji. Ya, ini kan masih era pandemi, nah, banyak-banyak berbagi. Mudah-mudahan makin dekat ilahi ya. Amin. Tapi mudah-mudahan soalnya ke Gusti Allah masih lama. Oh, iya. Alias kita harapannya senantiasa sehat walafiat karena suka berbagi begitu Bu Nina. Amin, amin. Baik, di sini ada pengantar sebelum saya bertanya bahwa kosmetik itu bahan atau sediaan yang dimasukkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Istilah lainnya epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar manusia, atau gigi dan mukosa, mulut terutama, untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan melindungi, memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Nah, ini dari pengantar ini, terutama ini teman-teman mahasiswa magang, Kak Indra, Kak Bagas, Kak Lucy, ada yang hubungannya dengan Rexona parfum itu, Bu Nina, bisa dijelaskan plus minusnya Rexona, manfaatnya apa mungkin, atau pewangi tubuh gitu, mungkin dari Ulinya. Iya, jadi kan tentunya manusia itu menggunakan kosmetika itu untuk membuat dia lebih percaya diri, begitu kan? Untuk membuat lebih percaya diri. Nah, salah satunya itu adalah terkait bau badan, gitu kan? Nah, sehingga kemudian muncullah produk Rexona ini. Ini termasuk salah satu kosmetika juga, gitu. Karena kosmetika itu tidak hanya yang ada di wajah aja, yang dipakai di wajah, tetapi di badan juga. Nah, berbahaya enggak? Karena Wardah juga banyak produknya untuk mewangi tubuh itu loh. Iya. Berbahaya enggak, Bu Nina? Iya. Makanya kemudian itulah pentingnya sertifikasi halal, karena pada saat kita suatu produk itu memperoleh sertifikasi halal gitu ya, itu dia otomatis akan dicek oleh LP POM MUI itu tidak hanya apakah dia mengandung babi atau tidak saja komposisinya, tetapi juga apakah di dalamnya mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak. Termasuk medianya ya. Termasuk media yang digunakan untuk membuat itu. Nah, itu yang kemudian menjadikan jaminan aman atau tidak suatu produk kosmetika itu salah satunya sebenarnya adalah dari sertifikasi halal tersebut, begitu. Ya, ini Kak Indra, Kak Lucy ya. Jadi suka make up
wewangian juga boleh ya. Kalau Iya. di wajah Bu Nina, Nggih. ada rambu-rambunya enggak? Kan ini Kak Lucy Nggih. suka make up wajah biar Nggih. cantik gitu loh. Iya. Juga pemirsa podcast, ibu-ibu ada saran Bu Nina untuk make up wajah itu? Nggih, jadi gini, kayaknya sudah menjadi rahasia umum gitu ya, terutama untuk perempuan, mungkin laki juga gitu ya. Ya. Pengen punya wajah yang lebih putih gitu kan ya. Ya. Jadi kayak kemudian menggunakan produk-produk krim pemutih gitu kan, Ya. yang digunakan sehari-hari. Ada krim pagi, ada krim Siang, malam, ada krim sore. siang gitu ya. Nah itu supaya putih. Nah teman hati-hati ini, banyak produk-produk pemutih itu yang sering ditambahkan dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti halnya hidroquinon, kayak gitu, merkuri. Itu adalah bahan-bahan yang sering ditambahkan di dalam krim pemutih yang membuat wajah itu cepat putih. Biasanya make up ya. Tetapi efek sampingnya itu cukup berbahaya. Ya. Nah, biasanya ketika ada kandungan bahan berbahaya di dalam suatu produk krim pemutih, itu nanti pada saat dia melakukan sertifikasi halal ini akan dicek dengan pasti. Nggak boleh ada bahan-bahan berbahaya tersebut. Kalau hidroquinon masih boleh, tapi dengan kadar tertentu. Ketahuan ya nanti produk itu kalau dicek gitu ya. Pasti ketahuan. Ini kosmetik kimia atau alami itu ketahuan ya. Iya. Oke, berarti kalau make up seperti ini Bu Nina, kalau di siaran TV itu kan narasumber biasanya di make up dulu. Iya. Nah kita kan juga nggak tanya ini bahannya berbahaya enggak. Yang jelas tujuannya supaya kalau kena sorot video itu tidak silau gitu loh. Iya. Tapi ketika hanya dibersihin pakai air, saya kemarin merasakan itu nggak bisa hilang, jadi harus pakai sabun. Itu alami atau kimia, Bu Nina? Ya kita tidak bisa pastikan gitu Pak. Apa yang Tapi alami itu juga kadang sulit dengan air saja, kadang sulit ya. Karena kalaupun alami juga memang dia tetap ada bahan tambahannya juga gitu. Jadi ada komposisi lain juga di luar yang herbal utamanya gitu. Nah itu yang kemudian membuat memang agak sulit dibersihkan. Tapi itu bukan salah satu ciri yang mengatakan bahwa kemudian ketika dia sulit dibersihkan itu kemudian berbahaya, tidak, atau haram. Itu tidak. Karena mungkin hanya teknik penyajiannya aja ya. Betul. Mungkin tapi dengan sabun hilang. Cuma hanya dengan air biasa belum bisa hilang. Oke. Pemirsa podcast, menarik apa yang disampaikan Bu Nina. Ternyata banyak hal yang bisa kita ketahui dari produk kosmetik halal. Nah mungkin bisa dilanjut Bu Nina. Ini ada pertanyaan. Kalau pemirsa podcast pengen tanya ke Bu Nina, ke Halal Center UAD, silakan bisa kirim SMS, WA lewat radiomu. Nanti tim radiomu akan nyampaikan pertanyaan ke Halal Center UAD, termasuk ke Bu Nina juga, ke nomor 0821 3524 2080. Sekali lagi pemirsa podcast, pendengar radiomu Jogja, kalau ingin tanya-tanya terkait produk halal termasuk kosmetik halal di kesempatan kali ini, silakan kirim WA pertanyaan ke Radiomu Jogja di nomor 0821 3524 2080. Baik, Kak Juma akan tanya lagi ke Bu Nina supaya kita dapat ilmu yang banyak di kesempatan kali ini. Kenapa kosmetik itu harus halal, Bu Nina? Monggo. Jadi pemilihan kosmetik yang beredar di Indonesia itu kan banyak sekali. Terus gimana kita milihnya gitu kan. Nah salah satu kriteria pemilihan kosmetik itu adalah halal. Kenapa? Ketika dia sudah punya label halal, itu berarti dia juga aman. Ya, berarti dia juga toyib. Karena artinya bahan-bahan yang di dalam kosmetika tersebut artinya dia sudah dicek dengan benar bahwa tidak membahayakan si pemakainya dan membuat tenang karena berarti tidak ada kandungan haram di situ, apalagi ketika itu digunakan oleh muslimah gitu nggih. Nah, kalau toyib di makanan itu kan ada unsur bergizinya. Nah, kalau kosmetik toyibnya itu ke arah apanya, Bu Nina? Yaitu ke arah bahan-bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam kosmetika tersebut gitu. Kayak misalnya lipstick itu sering ada rodaminnya. Nah, pewarna blush on ya, blush on pewarna pipi itu juga ternyata beberapa ditemukan mengandung rodamin. Jadi toyibnya tidak berbahaya buat kulitnya. Itu
Mungkin kalau pemakaian awal gitu ya 1 kali 2 kali tidak terlihat bahayanya, tetapi dalam pemakaian jangka panjang itu karsinogen, jadi penyebab kanker. Maka Jadi kenapa tadi bahaya halal sekali. dan toyib? Iya. Kalau kosmetika berarti toyibnya tidak berbahaya begitu ya? Nggih, toyibnya jadi Oke. tidak berbahaya. Kalau makanan kan bergizinya, Nggih, gizinya. jadi- Oke. iya. Jadi bergizi buat kulit kita. Iya. Sehingga memakai kosmetik itu aman Aman. dan sehat. Oke, karena kemarin saya lihat anak saya itu ada gangguan di pipi, pakai sesuatu krim tiap rutin itu bisa halus. Iya. Berarti kan bermanfaat buat kulitnya Nggih, ya, nggih. bukan merusak. Kemudian lagi ini Bu Nina, pertanyaan yang kedua, apa sih yang menjadikan sebuah kosmetik itu halal? Kok ada yang tidak halal, ada yang halal? Monggo Bu Nina. Jadi kesadaran produsen kosmetika untuk mendaftarkan produknya ke arah sertifikasi halal itu masih belum tinggi gitu. Mm-mm. Jadi karena mungkin ada beberapa komposisi di dalam produk kosmetikanya itu yang memang masih diragukan terkait kehalalannya. Jadi kosmetik ini bisa mendapatkan sertifikat halal atau tidak itu kan benar-benar dicek dari bahan mulainya. Misalnya dia menggunakan bahannya plasenta misalnya nih, kan ya plasenta gitu kan. Plasentanya akan dicek ini dari mana, dari hewan apa. Nah, ada pernah keluar dari manusia, produk plasenta manusia itu kan tidak boleh sama sekali. Fatwa MUI sudah mengeluarkan bahwa produk dari plasenta manusia itu benar-benar haram gitu. Yeah. Oh, boleh dari hewan. Walaupun Plasenta cocok hewan gitu, boleh. walaupun Iya, cocok gitu walaupun ya. cocok gitu. Dari hewan boleh. Tapi hewan yang mana dulu nih gitu Yeah. kan. Kalau hewannya babi ya jelas nggak boleh sama sekali gitu kan. Yeah. Nah, harus dari hewan yang halal. Tapi hewan halal itu nyembelihnya gimana nih? Syar'i atau enggak? Nah, ketika dia penyembelihannya tidak syar'i juga masih menjadi subhat kan gitu. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi akan dirunut sehingga kemudian dipastikan bahwa memang benar-benar bahan yang digunakan itu memang dari awalnya itu dari sesuatu yang benar-benar halal sesuai dengan Iya, fatwa MUI kan gitu. Berarti kehadiran Halal Center ini bermanfaat ya buat masyarakat ya, Insya Allah. melindungi umat Islam terutama. Insya Allah. Karena Pak. gini, di Undang-Undang Cipta Kerja menurut Prof. Nur Hasanah itu kan untuk produk UMKM itu kan tidak harus lewat MUI untuk mengatakan halal. Cukup kalau saya punya produk sebagai UMKM, produkku halal itu cukup. Makanya kemarin ada informasi Prof. Nur Hasanah, kehadiran Halal Center UAD itu menjadi mediator, Yeah. fasilitator Yeah. supaya konsumen sama produsen UMKM itu sama-sama amannya, sama-sama tenangnya. Sehingga walaupun UMKM cukup mengatakan produkku halal, tidak harus lewat MUI, tapi dengan didampingi tim Halal Center UAD betul-betul bisa meyakinkan bahwa Yeah. produknya UMKM itu walaupun tidak sampai MUI, tapi cukup difasilitasi tim Halal Center UAD bisa membuktikan bahwa halal betul. Sehingga nanti dapat sertifikat halal dari Halal Center UAD untuk produk-produk UMKM yang dijual di Iya. masyarakat. Iya, Berarti betul. ini kehadiran Bu Nina dan teman-teman dari Halal Center UAD itu bermanfaat begitu ya Bu Nina ya. Iya. Menjadi fasilitator, mediator konsumen sama produsen kelas UMKM mungkin ya. Mudah-mudahan Pak, karena kan kita itu berdiri kan berdasarkan keluarnya Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 itu yang menyatakan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia, baik itu obat, makanan, kosmetika itu kan harus bersertifikasi halal. Tapi kan sekarang yang diwajibkan masih makanan ya. Kalau Ya. obat kan belum gitu. Belum. Nah, pertanyaannya gini Bu Nina. Kalau informasi Prof. Nur Hasanah seperti itu kan, kosmetik itu ada nggak produknya yang kelas UMKM, bukan pabrikan besar gitu loh? Ada Pak, kebetulan kami mendampingi beberapa UMKM ini yang dia membuat produk kosmetika dalam bentuk sabun, Nah, lulur gitu ya, betul. message oil kayak Nah, gitu. Berarti yang dikatakan Prof. Nur Hasanah, tim Halal Center UAD betul ya. Iya. Memang kehadiran Halal Center UAD itu akan memberikan manfaat buat Iya. masyarakat begitu. Insya Allah. Baik, yang berikutnya Bu Nina, apa sih bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam kosmetik supaya pemirsa podcast Radio Jogja bisa mengenali Bu Nina? Monggo. Jadi kalau yang dari warna gitu ya, dari warna tadi saya sudah sebutkan bahwa di lipstick kayak di blush on itu pewarna merah. Kadang merah Merah terang, ya. sekali itu
kita harus curigai itu bisa jadi ada kandungan rodamin di situ. Meskipun kita harus pastikan benar apakah memang rodamin gitu. Rodamin itu ke arah kanker tadi itu ya? Iya, jadi ketika pemakaiannya jangka panjang itu kan kalau dimakan, maksud di luar gini bisa juga mempengaruhi ke arah kanker gitu? Iya, karena dia kan nyerap di pori-pori kulit juga seperti itu. Nah itu makanya tidak diperkenankan sama sekali. Bahkan sampai pernah dikatakan MU menyatakan bahwa rodamin ini karena bahayanya yang sangat besar itu bisa masuk kategori haram loh, karena saking berbahayanya begitu. Iya. Itu pemirsa podcast, kita dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran Bu Nina kali ini betul-betul memberikan pencerahan buat kita semuanya, pemirsa podcast. Terakhir untuk sesi kali ini Bu Nina. Nah, ketentuan penggunaan kosmetik menurut MUI yang Bu Nina ketahui seperti apa? Monggo Bu Nina. Jadi kalau menurut fatwa MUI itu berias itu sebenarnya boleh, ya. Hanya kemudian alat bahan yang digunakan untuk berias itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi bisa jadi kosmetikanya halal ini, cuman alat yang dipakai nih kayak sapotnya apa ya, ya sampai sedetail itu ya. Sapotnya itu ternyata dari bahan rambut yang hewan non halal gitu, seperti babi dan sebagainya. Nah, kosmetikanya halal gara-gara itu sapotnya itu tidak halal menjadi tidak haram, tidak halal lagi gitu, menjadi haram kan gitu. Jadi ada beberapa memang peralatan yang digunakan untuk mengoleskan kosmetika itu yang memang harus diperhatikan juga, karena juga bisa berasal dari bahan yang haram seperti itu. Saya coba sampai nomor 6 kok menarik sekali nih soalnya. Untuk pengantar lah dari Bu Nina kali ini, mudah-mudahan nanti bisa disambung di lain kesempatan juga. Ini terkait suatu produk kosmetik tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan dapat disebut haram bila apa ini Bu Nina? Jadi misalnya dia ada salah satu bahan yang itu memang berasal dari hewan, tetapi hewannya itu sebenarnya halal, tetapi ternyata setelah ditelusur tidak bisa dipastikan bahwa penyembelihan hewan tersebut dilakukan secara syar'i, kan gitu. Nah itu menjadi, gitu misalnya kan harusnya Islam mengatur ya bagaimana cara penyembelihan hewan yang benar itu seperti apa, yang syar'i itu seperti apa. Nah itu yang kemudian menjadi agak sulit untuk kemudian dilakukan sertifikasi halal, atau mungkin dia bersentuhan dengan komponen babi di dalamnya dalam pembuatan bahannya tersebut. Nah itu juga yang menyebabkan dia menjadi sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, terakhir Bu Nina, pertanyaan saya di sesi kali ini, apa sudah ada brand kosmetik lokal Indonesia yang tersertifikasi halal? Monggo Bu Nina, supaya pemirsa podcast mengenal. Jadi sebenarnya ada beberapa kosmetika lokal Indonesia itu yang sudah tersertifikasi halal. Yang paling terkenal itu Wardah, kalau saya boleh nyebut merek ya. Dari tahun 80-an. Padahal ini nggak di-endorse ya Pak ya. Ya mandiri ya. Dari tahun 80-an sama Singet itu ya. Iya, tapi terus kemudian sekarang ya karena memang kesadaran masyarakat tentang pentingnya kosmetika halal ini sangat besar, maka mulailah beberapa kosmetika mulai disertifikasi halalkan, begitu Nah, termasuk Wardah sendiri ya. Termasuk Wardah sendiri. Kan sebenarnya Wardah itu prosesnya mandiri. Duluan di Indonesia. Tapi juga tetap mengikuti aturan yang ada. Aturan yang ada kan tetap harus melalui LP-POM, bahkan yang aturan terbaru harus melalui BPJPH, begitu Kementerian Agama itu. Jadi beberapa sudah mulai mendaftarkan produknya untuk lakukan sertifikasi halal, sehingga itu ada beberapa produk dalam negeri sebenarnya. Selain Wardah apa? Boleh disebut nggak Bapak? Boleh, ini nggak apa-apa. Biar pemirsa podcast kenal. Jadi mungkin ada yang mengenal Emina, ESQA Cosmetics, itu kan halal ya. Terus kemudian Makeover, kemudian BLP Beauty, Made for Wish Lipstick, Zoya Lipstick, mungkin ada beberapa yang masih ada yang belum bisa saya sebutkan. Itu bisa dicek di webnya LP-POM MUI begitu. Jadi nanti bisa dicek kosmetika yang sudah tersertifikasi halal oleh LP-POM itu apa saja yang dalam negeri. Yang luar negeri juga ada Bapak yang berbeda di Indonesia. Apa? Nah, tapi Bu lebih Nina banyak kenal lagi gitu Iya.
banyak lagi yang untuk luar negeri nggih. Tapi ini- tinggal melihat di webnya aja. Ya. Nggih. Ini mungkin pemirsa podcast kita sampai di sini dulu untuk bincang terkait kesehatan bersama Health Center UAD di kesempatan kali ini bersama Bu Nina dan Kak Juma undur diri. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.